Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subroto Mankusuma dari jurusan Ekonomi Syariah. Dalam video kali ini saya akan berbicara tentang beras. Kayak nggak ada spesial gitu berbicara tentang beras. Pasti teman-teman sudah tahu beras itu apa, karena beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Tapi teman-teman pernah kepikiran nggak sih bahwa kenapa Indonesia itu selalu impor beras? Sedangkan negara kita itu punya kekayaan alam yang melimpah dan rata-rata masyarakatnya itu bekerja di bidang pertanian. Tapi anehnya kok hampir tiap tahun itu Indonesia itu selalu impor beras dari luar negeri, baik dari Vietnam, Thailand, ataupun yang lainnya. Menurut saya ada dua hal kenapa Indonesia itu selalu impor beras dari luar negeri. Yang pertama, produksi beras di Indonesia sendiri itu tidak cukup. Karena semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak juga kebutuhan beras. Sedangkan produksi beras di Indonesia itu ada beberapa hal yang menyebabkan produksi itu tidak cukup. Yang pertama bisa saja karena terjadi gagal panen. Yang kedua karena faktor iklim. Yang ketiga hama ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, impor dilakukan agar kebutuhan beras tercukupi. Terus yang kedua yaitu untuk menstabilkan harga. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, penawaran sedikit dan permintaan banyak, maka harga akan naik. Dan jika beras sedikit dan masyarakat yang membutuhkan itu sangat banyak, otomatis harga beras akan naik dan masyarakat akan kesusahan untuk mengonsumsi beras karena harganya naik. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor beras agar jumlah penawaran atau stok beras itu banyak, sehingga harga bisa diatur dan dikendalikan dengan baik. Jadi seperti itu mengenai faktor kenapa Indonesia itu masih mengimpor beras. Terus selanjutnya yaitu saya akan memperlihatkan proses produksi beras di UD Hasil Tani yang berlokasi di Dusun Dandang, Desa Pejang Teluh, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Berikut adalah prosesnya. You and me are bored of regularities. Living Untuk proses produksinya, pertama-tama gabah dijemur di bawah sinar matahari dan setiap 2-3 jam harus dibalik agar keringnya merata. Hal ini dilakukan agar gabah tidak hancur ketika proses penggilingan. Dalam proses penjemuran ini, yang menjadi permasalahan yaitu kondisi cuaca yang tidak mendukung. Ketika cuaca normal atau tidak mendung, proses penjemuran hanya membutuhkan waktu 2-3 hari. Dan ketika cuaca lagi mendung atau hujan, proses penjemuran membutuhkan waktu 4-6 hari. Don't you see we're invincible? We're invincible. We're invincible. Untuk proses yang kedua yaitu penggilingan gabah. Hal ini dilakukan untuk memisahkan beras dengan kulitnya, atau dengan kata lain memisahkan bekatul dan segamnya. Permasalahan dalam proses ini yaitu mesin yang tersumbat atau sedang rusak. Untuk proses yang ketiga yaitu proses pemolosan beras. Saya tidak begitu mengerti mengenai sistem dari proses yang ketiga ini. Yang pasti, beras dimasukkan ke dalam mesin, dan ketika beras keluar, berasnya menjadi lebih putih daripada sebelumnya. Untuk proses yang terakhir yaitu proses pengemasan. Beras dikemas dalam kemasan karung 25 kg. Dalam sehari, UD Hasil Tani mampu memproduksi beras hingga 12 ton beras, atau dengan kata lain 480 karung kemasan 25 kg. We're invincible.
Untuk masalah limbah yang berupa kulit beras sebenarnya masih bisa dikelola lagi menjadi pakan hewan ternak yang masih membutuhkan proses penggilingan lagi agar menjadi lebih lembut dan siap untuk dijual kembali. Let's escape the gray and let the colors rain. Turn the shit we do and our words into pure reality. 'Cause you and me are meant to be what they don't see. Never feeling wrong 'cause we don't belong. And getting high in love, we're invincible. Trust in me, we're invincible. Don't you see, we're invincible. We're invincible. We're invincible. We're invincible. We're invincible. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Subroto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.